Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dengan NPM 2022 21 500 190. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman saya sekalian. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan membahas materi tentang metode-metode pembelajaran membaca, pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter. Materi pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah memahami kembali pengertian pendekatan, metode, teknik, model, dan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian pendekatan. Para ahli memandang pendekatan dalam proses pembelajaran bahasa sebagai seperangkat asumsi yang paling berkaitan yang bersangkutan dengan hakikat bahasa, hakikat mengajar, dan hakikat belajar bahasa lebih lanjut. Pendekatan bisa diartikan sebagai cara pandang filosofis terhadap sebuah objek tertentu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya. Ciri khas pendekatan pembelajaran berdasarkan pendapat di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan bersifat aksiomatis. Yang kedua, lahir dari sejumlah asumsi. Yang ketiga, pendekatan akan melahirkan sejumlah metode pembelajaran. Yang kedua, metode. Metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyaji bahan bahasa secara rapi dan tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya, yang berkontradiksi, dan semuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Kalau pendekatan bersifat aksiomatik, metode bersifat prosedural. Di dalam satu pendekatan mungkin terdapat banyak metode. Menurut Pringgawidagda tahun 2002, halaman 57-58 mengemukakan bahwa metode adalah tingkat yang menerapkan teori-teori pada tingkat pendekatan. Dalam tingkat ini, dilakukan keterampilan-keterampilan khusus yang akan diajarkan. Materi harus disajikan dan sistematika urutannya. Berikutnya teknik. Menurut Brown, tahun 2001, halaman 16, teknik adalah berbagai cara yang secara langsung diterapkan guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Cara ini mencakup aktivitas kelas dalam pembelajaran dan juga tugas dan pengujian dalam kelas yang dilakukan guru ketika melangsungkan proses pembelajaran. Definisi teknik di atas sejalan dengan Pringgawidagda tahun 2002 halaman 58 yang mengemukakan bahwa teknik mengacu pada pengertian implementasi kegiatan belajar mengajar. Teknik bersifat implementasional, individual, dan situasional. Teknik ini mengacu pada cara guru melaksanakan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, dalam satu kali proses pembelajaran, guru diharuskan menggunakan bermacam-macam teknik pembelajaran agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya adalah model. Seperti yang bisa kalian lihat, model pembelajaran dapat diartikan sebagai gambaran mental yang membantu mencerminkan dan menjelaskan pola pikir dan pola tindakan atas suatu hal. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa belajar. Dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola tindakan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yang terakhir adalah strategi pembelajaran.
Menurut Hornby dan Hidayat, tahun 2000, halaman 1, mengemukakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan cara-cara mengatur usaha guru untuk menciptakan kondisi kondusif bagi siswa belajar. Strategi pembelajaran dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok besar, yakni strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi langsung merupakan strategi yang digunakan guru secara langsung agar siswa lebih cepat memahami materi pembelajaran. Misal, strategi drill. Strategi drill adalah latihan dengan praktik yang dilakukan berulang kali secara kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Lalu selanjutnya ada strategi peta konsep. Strategi peta konsep merupakan suatu alternatif untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposi. Untuk membuat sebuah peta konsep, siswa dilatih mengidentifikasi ide-ide, kunci yang berhubungan dengan suatu topik, dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola yang logis. Dan yang terakhir adalah strategi menyingkat. Yang dimaksud strategi menyingkat adalah strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membantu siswa mengingat kosakata. Secara istilah, strategi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, stragos yang berarti militer dan ago yang berarti pemimpin. Secara keseluruhan, strategi menyingkat merupakan rencana pembelajaran oleh guru kepada siswa yang menggunakan metode khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni memahami dan mengingat kosakata. Atkinson tahun 1975, halaman 821 menuturkan bahwa strategi menyingkat memberikan dampak positif pada pembelajaran bahasa kedua, terutama pada masa awal pengenalannya. Oleh sebab itu, strategi menyingkat dinilai sebagai opsi alternatif yang layak diujikan. Penelitian ini akan difokuskan untuk membandingkan metode yang lain dengan juga strategi menyingkat. Yang selanjutnya adalah strategi tidak langsung. Adalah strategi yang dapat dipilih guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa, walaupun jenis kegiatan yang tidak langsung menyentuh materi pembelajaran. Strategi ini misalnya relaksasi. Relaksasi adalah strategi di mana guru memberikan sebuah ajakan stimulus agar siswa dapat belajar dengan lebih tenang, mengurangi rasa stres siswa, membuat keadaan siswa lebih nyaman, dan pastinya akan sangat berefek dan membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya pada strategi tidak langsung juga ada yang dimana penggunaan musik selama pembelajaran. Ini juga bisa menjadi salah satu teknik strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk anak-anak siswa. Karena terkadang ada siswa yang tidak bisa belajar dalam kondisi sunyi, tenang. Justru ada siswa-siswa yang malah bisa serius dan fokus dalam keadaan menyenangkan sambil mendengarkan musik, alunan lagu, dan semacamnya. Yang berikutnya juga hampir sama dengan relaksasi, yaitu penggunaan humor untuk menghilangkan kejenuhan siswa, yaitu dengan melakukan refleksi dalam pembelajaran, sedikit memberikan kepada siswa itu ajakan untuk bermain sedikit,
untuk menghilangkan kejenuhan agar siswa-siswa tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Kedua, strategi itu hendaknya digunakan guru secara bersamaan sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Selain materi di atas, juga ada metode-metode pembelajaran materi pemahaman dalam membaca. Bertemali dengan uraian sebelumnya, metode bukanlah cara menyampaikan pembelajaran, sebab metode sifatnya lebih kompleks dari sekedar cara penyampaian materi. Ciri utama metode pembelajaran dan strategi adalah adanya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara prosedural. Berdasarkan ciri ini, strategi pembelajaran membaca haruslah menggambarkan seperangkat aktivitas yang harus dilakukan siswa. Selama pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang disarankan, melalui aktivitas ini, kemampuan membaca siswa akan meningkat dan karakter siswa juga akan berkembang. Metode strategi pembelajaran membaca, pemahaman yang dapat dipilih guru sangatlah banyak. Oleh sebab itu, guna memperluas kasanah kita tentang metode pembelajaran, membaca pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter, akan diketengahkan beberapa metode pembelajaran membaca yang diyakini akan mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Metode dan strategi yang penulis sajikan merupakan hasil modifikasi dari beberapa metode dan strategi pembelajaran membaca yang telah dikembangkan oleh para ahli. Di antara metode berikut yang pernah diteliti namun tidak menutup kemungkinan perlu diteliti ulang, serta banyak pula yang belum diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian pembelajaran membaca. Beberapa metode dan strategi pembelajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu ada metode DRA, Directed Reading Activity. Kemudian yang kedua ada metode DRTA atau Directed Reading Thinking Activity. Yang ketiga ada metode ECOLA atau Extending Concept Through Language Activities. Baik, jadi dari semua materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa metode-metode pembelajaran membaca pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter adalah bukan hanya cara menyampaikan pembelajaran, sebab metode sifatnya lebih kompleks dari sekedar cara penyampaian materi. Ciri utamanya adanya langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran secara prosedural, yaitu dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap, yang dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan penelitian hasil belajar. Lalu kemudian, berdasarkan ciri ini, pembelajaran membaca haruslah menggambarkan seperangkat aktivitas yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang disarankan. Dengan aktivitas ini, kemampuan membaca siswa akan meningkat dan karakter siswa juga akan berkembang sesuai yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Pendidikan karakter akan mumpuni juga berbarengan dengan proses belajar membaca, karena dengan anak atau siswa belajar membaca tanpa meninggalkan pengajaran pendidikan karakter, siswa akan tumbuh dan belajar berkembang, memahami materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, serta tidak melupakan pendidikan karakter yang baik untuk siswa ke depannya. Pendidikan karakter sesungguhnya akan membantu siswa lebih baik ke depannya dalam pembelajaran dan berkembang menjadi penerus generasi muda yang lebih baik.
Sekian presentasi dari materi yang saya bawakan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.